sudah dapat surat undangan, sudah dipanggil ke balai desa, tapi ujung-ujungnya tidak dapat bantuan. Dan yang dapat itu-itu saja. Begitu ungkapan yang sering muncul di sosial media. Nah, sahabat sosial mungkin pernah ada yang mengalami kasus ini. Simak baik-baik videonya, jangan di-skip agar sahabat sosial bisa tahu kapan dan apakah sahabat sosial juga termasuk penerima PKH. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, silahkan klik tombol like-nya kalau video ini membantu sahabat sosial untuk mengetahui informasi seputar bantuan sosial. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan langsung di-subscribe. Nyalakan semua tombol loncengnya agar sahabat sosial bisa dapat informasi update seputar bantuan sosial. Oke sahabat sosial, terkait pertanyaan apakah kalau sudah dapat panggilan rapat calon anggota PKH atau sudah dapat surat undangan ke kantor desa, itu otomatis menjadi penerima PKH. Nah, karena banyak yang bilang, Pak, saya di PHP sama Pak Desa. Ada juga yang bilang, Pak, nama saya mungkin dihapus jadi calon penerima PKH. Nah, sahabat sosial, tidak semua masyarakat yang sudah mendapatkan SUPA atau surat pertemuan awal itu bisa secara otomatis menjadi penerima PKH. Atau tidak semua yang sudah diundang ke balai desa itu otomatis menjadi penerima PKH. Ada alur dan mekanismenya. Terus kapan sahabat sosial bisa dinyatakan atau bisa dapat menjadi penerima bantuan PKH? Nah, simak baik-baik penjelasan dari salah satu SDM PKH yang hari ini diberi tugas menjadi koordinator call center PKH. Beliau aktif menulis di sosial media seperti Facebook untuk menjelaskan mekanisme proses-proses bisnis yang ada dalam program Keluarga Harapan. Nah, agar sahabat sosial bisa lebih bercengkrama dengan beliau, bisa langsung mengklik tautan Facebook yang ada di deskripsi video ini. Oke, ini ada tulisan yang menggambarkan kapan sahabat sosial bisa tahu apakah sahabat sosial termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan. Bagaimana masyarakat bisa tahu apakah dia adalah penerima manfaat program Keluarga Harapan? Salah satu pertanyaan ini paling sering muncul dari sekian banyak pertanyaan seputar program Keluarga Harapan. Jadi begini ya Bapak Ibu. Proses untuk menjadi peserta PKH itu melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah sebagai berikut. Masyarakat harus tercatat dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, dan masyarakat yang bisa masuk dalam DTKS ini adalah masyarakat miskin atau keluarga prasejahtera. Yang kedua, masyarakat yang namanya sudah masuk dalam DTKS akan disaring dan dibuatkan peringkat kemiskinan atau desil, dan masyarakat tersebut ditempatkan dalam desil yang sesuai. Yang ketiga, PKH akan mengambil data dari DTKS pada desil terendah yaitu desil 1 untuk dimasukkan sebagai daftar CKPM atau calon keluarga penerima manfaat. Yang keempat, daftar CKPM ini akan divalidasi oleh SDM PKH untuk mencari keluarga yang memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan yang berlaku di program Keluarga Harapan, yaitu keluarga miskin, memiliki komponen kesehatan seperti ibu hamil dan anak usia dini, komponen pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial lansia minimal 70 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat. Proses ini disebut sebagai validasi data. Yang kelima, bagi CKPM yang lolos dalam proses validasi data, maka namanya akan dinyatakan eligible atau memenuhi kriteria, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi CKPM yang tidak lolos validasi data, maka namanya akan di-non-eligible atau tidak memenuhi kriteria, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, CKPM yang di non-eligible ini bisa jadi tidak memiliki anak sekolah atau balita, bahkan mungkin kehidupannya sudah sejahtera.
Dan yang ketujuh, CKPM yang lolos validasi data nantinya akan dibuatkan SK penetapan sebagai peserta program Keluarga Harapan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Namanya bukan lagi CKPM, tapi berubah menjadi KPM atau Keluarga Penerima Manfaat PKH. Yang kedelapan, KPM PKH baru ini nanti akan mendapatkan surat undangan untuk melakukan pembuatan rekening di bank penyalur. Identitas KPM PKH harus sesuai dengan data yang ada di dalam SK penetapan tersebut. Artinya tidak mungkin bisa dilakukan pergantian oleh orang lain karena pihak bank akan mencocokkan dengan data yang sudah ada yang dikirim oleh Kementerian Sosial. Yang kesembilan, setelah proses pembuatan rekening sudah selesai, maka para KPM PKH baru ini akan mendapatkan undangan lagi untuk mengambil buku tabungan dan KKS PKH yang akan didistribusikan oleh bank penyalur. Sekali lagi, proses ini juga tidak boleh diwakilkan sekalipun oleh suaminya atau anaknya, apalagi oleh pendamping PKH. Yang ke-10, saat buku tabungan dan KKS PKH sudah diserahkan dari bank penyalur ke KPM PKH, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pemilik rekening alias KPM PKH. Artinya, jika buku tabungan dan KKS PKH itu dititipkan ke orang lain, maka segala macam bentuk kehilangan uang yang ada di rekening KPM PKH bukan jadi tanggung jawab pihak bank penyalur, pihak Kementerian Sosial, atau pendamping program Keluarga Harapan. Nah, itulah proses dari tahapan yang harus dilalui oleh seorang KPM PKH. Sangat ketat bukan? PKH sangat menjaga betul dana PKH yang disalurkan ke KPM PKH. Dana tersebut akan ditransfer secara langsung oleh pemerintah ke rekening bank para KPM PKH tanpa perantara pihak lain. Tentang penyaluran dana PKH itu sendiri, bahkan pihak Kementerian Sosial pun tidak memegang uang PKH tersebut. Karena tugas dari Kementerian Sosial hanya mengajukan anggaran penyaluran dana PKH ke pihak Kementerian Keuangan. Dan oleh pihak Kementerian Keuangan, dana tersebut akan langsung ditransfer melalui bank himbara atau himpunan bank milik negara seperti BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Semuanya sangat bersih, akuntabel, dan transparan. Jadi sudah cukup jelas kan? Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan mencerahkan masyarakat tentang proses dan alur menjadi peserta PKH, termasuk alur pendistribusian dana PKH untuk peserta PKH. Rangkas Bitung 9 Desember 2020, inisial GA. Nah, saya pikir sahabat sosial sedikit kurangnya bisa memahami apakah dan kapan sahabat sosial dinyatakan menjadi penerima PKH setelah mendapatkan undangan di balai desa atau di kantor desa. Sahabat sosial pertama harus masuk di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Masuk di DTKS harus disaring lagi atau dikelompokkan dulu. Apakah masuk di desil 1, yaitu data keluarga ekonomi paling rendah atau paling bawah. Setelah itu datanya akan diolah kembali, seperti akan divalidasi kembali untuk ditentukan eligible atau non-eligible, lolos berkas atau tidak. Ada beberapa kemungkinan sahabat sosial bisa menentukan lolos atau tidaknya menjadi penerima PKH. Pertama, sahabat sosial bisa lolos apabila dinyatakan memiliki komponen yang ditanggung dalam program Keluarga Harapan. Itu tadi syarat dan ketentuan, seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lain-lain. Tadi sudah sempat dibahas sebagai syarat dan ketentuan, dan sahabat sosial tidak dinyatakan lolos kriteria bisa jadi karena tidak memiliki komponen-komponen yang dimaksud tadi. Atau sahabat sosial setelah divalidasi ulang ternyata termasuk keluarga sejahtera atau keluarga mampu. Jadi tidak semua keluarga yang dapat surat undangan ke balai desa itu bisa dinyatakan lolos menjadi penerima program Keluarga Harapan. Oke sahabat sosial, sekarang era keterbukaan informasi ini sahabat sosial bisa lebih banyak mengetahui informasi terkait tentang bantuan program Keluarga Harapan. Apalagi program Keluarga Harapan ini salah satu program yang cukup transparan, akuntabel, dan bisa diakses dimanapun. Karena banyaknya SDM yang aktif menulis dan berbagi informasi tentang program Keluarga Harapan. Terima kasih Mas Guru sudah meluangkan waktunya berbagi. Kami paham mungkin di sana di kantor sedikit agak sibuk atau mungkin mencekam.
Kami yang ada di daerah doakan semoga semuanya kembali normal, pulih dan bisa sedikit beraktivitas normal kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Oh ya, untuk podcast Linjam Sos boleh kita rekomendasi, bantu saya untuk share informasi ini. Sekali lagi kalau bisa Mas Guru untuk diundang. Assalamualaikum. Sampai jumpa.